Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita ada sebuah tiang, kemudian kita gantungkan beban bermassa M menggunakan tali. Maka beban akan memberikan gaya berat W arahnya ke bawah terhadap si tiang. Kenapa beban tidak lantas jatuh ke bawah, tetapi dia hanya diam tertahan di sana? Nah, ini karena adanya gaya tegangan tali yang menahan beban sehingga dia tidak lantas jatuh ke tanah. Kemudian apa itu gaya tegangan tali? Gaya tegangan tali atau tension merupakan gaya yang bekerja pada tali atau kabel atau sebagainya ketika dalam keadaan tegang. Gaya tegangan tali biasa disingkat atau disebut sebagai tension sehingga kita biasanya menyingkat sebagai huruf T besar. Gaya tegangan tali sedikit istimewa dibandingkan gaya-gaya yang lain, di mana arah gaya tegangan tali itu bergantung bagaimana pengamatan dilakukan. Misalkan seperti ini, kita menggunakan gaya balok atau beban sebagai titik acuan, maka gaya tegangan tali arahnya adalah ke atas. Namun, bila kita menggunakan tiang sebagai titik acuan, maka gaya tegangan tali adalah arahnya ke bawah. Kemudian bagaimanakah cara menghitung gaya tegangan tali? Kita perhatikan berikut. Kita hanya gunakan gaya tegangan tali yang menggunakan balok sebagai titik acuan, sehingga gaya tegangan talinya arahnya ke atas. Bagaimanakah gaya tegangan tali benda diam yang satu dimensi? Nah, sistem benda dalam keadaan diam, sehingga kita bisa katakan benda dalam keadaan setimbang, sehingga dia memenuhi hukum pertama Newton. Karena dia memenuhi hukum pertama Newton, maka sigma F sama dengan 0. Ada dua gaya yang bekerja di sini, yaitu gaya tegangan tali T yang arahnya ke atas dan gaya berat W yang arahnya ke bawah, sehingga bisa kita tuliskan sebagai T dikurangi W sama dengan 0. Kemudian misalkan beban bermassa 4 kg dengan gravitasi 10 meter per sekali kuadrat, maka gaya berat beban adalah 40 Newton, sehingga bisa kita substitusikan terhadap persamaan di atas menjadi T dikurangi 40 sama dengan 0, sehingga T adalah 40 Newton, arahnya ke atas. Kemudian bagaimanakah untuk menghitung gaya tegangan tali benda diam yang dua dimensi? Kita ilustrasikan berikut ini. Ada tiang, kemudian kita ikatkan dua buah tali di dua sisi yang berbeda, kemudian kita simpulkan, kemudian simpulnya kita ikatkan pada beban bermassa M, di mana tali pertama membentuk sudut 53 derajat terhadap tiang dan tali kedua membentuk sudut 37 derajat terhadap tiang. Maka akan muncul tensi atau gaya tegangan tali pada tali pertama, tali kedua maupun tali. Bagaimanakah menentukan gaya tegangan tali T1, T2 dan T3? Misalkan beban memiliki massa 5 kg sehingga beratnya adalah 50 Newton. Menggunakan ilustrasi yang pada gaya tegangan tali benda diam satu dimensi, kita bisa langsung mengatakan gaya tegangan tali T3 adalah sebesar 50 Newton. Kemudian untuk menentukan gaya tegangan tali T1 dan T2, kita bisa menggunakan bantuan koordinat kartesius X dan Y. Kemudian masing-masing gaya tegangan tali kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y menjadi T1X, T1Y dan T2X, T2Y. Benda masih dalam keadaan diam, sehingga bisa kita katakan sistem dalam keadaan setimbang, sehingga dia memenuhi hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Karena
tegangan tali ini berada di dua dimensi, maka bisa kita uraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Untuk sigma Fx-nya, kita tuliskan semua gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu ada T2X dan T1X. Yaitu T2X dikurangi T1X sama dengan 0, atau T2X sama dengan T1X, di mana T2X adalah T2 cos 37 derajat dan T1X adalah T1 cos 53 derajat, sehingga kita bisa tuliskan menjadi 0,8 T2 sama dengan 0,6 T1, atau T2 sama dengan 3/4 T1. Seperti dengan sigma Fx, pada sumbu Y juga ada sigma Fy yang harus kita uraikan, yaitu ada 3 gaya yang bekerja di sini, yaitu T2Y, T1Y, dan T3. Kita tuliskan menjadi T2Y ditambah T1Y dikurangi T3 sama dengan 0. Mengapa T2 T1Y positif dengan T3 negatif? Karena arahnya untuk T2Y dan T1Y itu ke atas, sedangkan T3 itu arahnya ke bawah. Kita bisa tuliskan menjadi T2Y ditambah T1Y sama dengan T3. Kemudian kita uraikan menjadi T2Y menjadi T2 sin 37 derajat, T1Y menjadi T1 sin 53 derajat, dan T3 bisa kita tuliskan atau substitusikan menjadi 50. Kemudian kita lanjutkan menjadi 3/5 T2 ditambah 4/5 T1 menjadi 5 sama dengan 50. Kemudian karena nilai T2 merupakan 3/4 T1, kita bisa substitusikan menjadi 3/4 T1 dikali 3/5 ditambah T1 dikali 4/5 sama dengan 50. Kemudian kita kalikan menjadi 9/20 T1 ditambah 4/5 T1 sama dengan 50. Kita samakan penyebutnya menjadi per 20, sehingga kita temukan 25/20 T1 sama dengan 50. Sehingga T1 bisa kita cari menjadi 50 dikali 20/25, T1 sama dengan 40 Newton. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu hubungan T2 dan T1, yaitu T2 sama dengan 3/4 T1, sehingga bisa kita tuliskan T2 sama 3/4 T1. Kemudian T1 kita substitusikan dengan gaya 40 Newton menjadi T2 sama dengan 3/4 dikali 40, atau T2 sama dengan 30 Newton. Jadi besar T1 adalah 40 Newton, besar T2 30 Newton, dan besar T3 adalah 50 Newton.